Waktu sekolah dulu, kalian pernah dengar nggak tentang hukum kelembaman? Hukum kelembaman ini adalah hukum di mana suatu benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan posisinya. Ketika benda itu diam, maka benda itu akan cenderung tetap diam, dan ketika benda itu bergerak, maka benda itu akan terus bergerak. Mungkin contoh yang kalian ingat adalah ketika kalian ada di dalam mobil, terus mobilnya ngerem mendadak, tubuh kalian akan ikut dengan arah ngeremnya mobil itu. Tapi setelahnya, tubuh kalian akan berusaha untuk mempertahankan posisi kalian seperti semula, yaitu duduk tegak. Tapi ternyata contoh itu dari hukum kelembaman juga bisa diaplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan gini, ada nggak di antara kalian yang mau mulai ngerjain tugas tuh rasanya susah banget, males banget. Tapi waktu kalian udah ngerjain tugasnya atau lagi ngerjain tugasnya, malah kalian itu nggak bisa berhenti buat sekedar makan atau sekedar istirahat bentar, rasanya kayak nanggung aja. Itu adalah contoh kelembaman di kehidupan kita yang sehari-hari. Salah satu dosenku pernah bilang kalau sebenarnya manusia itu seperti benda yang mengikuti hukum Newton 1 tentang kelembaman. Gaya yang dibutuhkan untuk memulai sesuatu akan lebih besar daripada gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan sesuatu yang sudah bergerak awalnya. Misalkan gini, waktu di weekdays kalian udah bekerja keras gitu, terus tiba-tiba harus berhenti karena weekend. Terus untuk memulai lagi di hari Senin pasti rasanya susah banget. Itu karena kalian udah dihentikan sama weekend. Tapi kata dosenku, seseorang yang sukses adalah orang yang bisa berteman dengan kelembamannya. Kalau dipikir lagi, sebenarnya kelembaman itu bukan tentang fisik kita aja. Tapi gimana caranya kita berusaha menerima realita ketika ekspektasi nggak sesuai dengan kenyataannya. Misalkan kayak gini, ketika kalian udah memiliki ekspektasi terhadap sesuatu, kalian udah memproyeksikan diri kalian untuk mendapatkan sesuatu itu. Ketika ternyata ekspektasi nggak sesuai dengan kenyataannya, kalian harus mengubah kelembamannya, harus melawan kelembamannya, supaya kalian bisa menerima apa yang terjadi di dunia nyata. Contohnya kayak gini, dulu aku mau banget jadi dokter, aku mau masuk ke jurusan kedokteran. Berarti aku udah memproyeksikan diriku sebagai seorang dokter, dan artinya aku lembam di jurusan kedokteran. Tapi ternyata kenyataannya nggak sesuai dengan ekspektasiku. Aku masuk ke teknik elektro, berarti aku harus melawan kelembamanku yang ada di jurusan kedokteran. Secara teori fisika bukan nggak bisa, tapi agak sulit memang. Karena seperti yang diucapkan oleh dosenku, gaya yang dibutuhkan akan lebih besar daripada gaya yang dibutuhkan ketika benda itu sudah bergerak. Nah, ada 3 langkah yang menurutku benar-benar penting yang harus diterapkan supaya kita bisa berteman dengan kelembaman kita dan menyesuaikan diri. Yang pertama adalah menentukan vektor. Mungkin teman-teman pernah lihat soal ini, di mana ada balok, terus ada bidang miring, dan kalian pasti diminta untuk menentukan dulu vektornya. Vektor dalam fisika itu artinya besaran yang punya nilai dan juga arah. Kalian akan diminta untuk menggambarkan panah ke bawah, terus ke atas, dan itu masuk akal sih. Sebelum kalian masuk ke rumus-rumusnya, kalian diminta dulu untuk menentukan arahnya, supaya saat kalian mengerjakan soalnya, rumus kalian itu nggak bercabang kemana-mana. Dan itu kita aplikasikan lagi ke kehidupan kita yang nyata. Misalkan kalian dipaparkan dengan 2 opsi, kalian harus menentukan dulu, kalian mau berjalan ke arah mana, kalian mau menggambar vektor kalian ke arah mana. Contohnya waktu kejadianku, aku diminta untuk memilih dan menggambarkan vektorku. Aku mau lanjut di teknik elektro, atau aku ambil gap year dulu, dan kemudian daftar ke jurusan kedokteran seperti awalnya. Waktu itu aku memilih untuk lanjut ke jurusan teknik elektro. Dan emang sih, rasanya akan benar-benar nakutin gitu untuk menggambarkan vektor kalian. Karena rasanya kalau misalkan vektor kalian salah, berarti akan terus salah gitu ke depannya. Tapi coba untuk fokus ke langkah selanjutnya, fokus ke rumus selanjutnya, dan jangan fokus langsung ke hasil yang akan kalian dapat.
Kalau misalkan di tengah-tengah itu, di tengah-tengah rumus, di tengah-tengah perjalananku di elektro, aku ada melakukan kesalahan, ya nggak apa-apa, bisa dibenerin lagi. Jangan fokus langsung ke hasilnya. Dan di ceritaku tadi kan aku memilih yang memang sudah jalannya gitu ya. Misalkan aku tetap langsung lanjut di jurusan elektro gitu. Kalau misalkan kalian punya opsi lain dan memilih opsi itu nggak apa-apa. Jangan takut untuk mengubah arah mata angin kalian. Dulu waktu aku SMP, aku ikut storytelling. Lalu pas SMA aku berusaha untuk mencoba sesuatu yang baru, yaitu debate. Karena memang aku pengen gitu. Dan dari debate ini, aku ketemu dengan opportunities baru yang membawa aku kemana-mana. Aku ikut UKM-ku yang sekarang dan akhirnya bisa ikut beberapa lomba di beberapa negara. Coba bayangin kalau misalkan aku nggak mau mencoba sesuatu yang baru waktu SMA dulu. Coba bayangin aku tetap ada di storytelling. Mungkin storytelling bisa membuka peluang-peluang baru, tapi aku bersyukur karena aku berani untuk mengambil langkah yang sebenarnya awalnya aku takut untuk ambil gitu. Selama kalian udah menentukan vektor kalian, apapun itu, kemanapun itu arah vektornya, yang penting adalah kalian tetap berkomitmen akan keputusan kalian. Yang kedua adalah gaya dorong. Gaya dorong ini adalah gaya yang mendorong kalian supaya kalian bisa lebih kenal dengan lingkungan sekitar kalian. Tujuannya adalah supaya kalian bisa mendapatkan kembali confidence yang sempat hilang. Selain itu juga supaya kalian bisa lebih kenal sama orang-orang di sekitar kalian dan menemukan orang-orang yang sefrekuensi. Caranya emang beda-beda, tapi karena aku merasa bahwa aku punya kelebihan di bidang bahasa Inggris, maka aku ikut UKM yang memang berkaitan dengan bahasa Inggris. Ketika aku di kelas, aku merasa bahwa kok bisa ya orang-orang ngerti sama fisika yang kayak gini. Kok bisa orang-orang paham sama apa yang dijelasin sama dosen kayak gitu. Tapi ketika aku ada di UKM-ku, aku merasa bahwa ternyata ada sesuatu hal yang bisa aku lakukan dengan benar gitu. Dan pada akhirnya aku sadar bahwa ya namanya juga manusia gitu. Ada hal yang bisa dilakukan dengan baik, ada hal yang harus dipelajari lagi. Kalau misalkan kalian ngerasa bahwa kalian nggak tahu hobi kalian apa atau potensi kalian di mana, nggak apa-apa, kalian daftar aja ke organisasi atau ke kepanitiaan, pilih divisi yang sekiranya kalian merasa nyaman di sana gitu. Misalkan public relation atau kestari. Nanti kalian bisa tahu kira-kira kalian cocok nggak di sana atau kalian punya preferensi lain nggak. Dari situ kalian bisa memutuskan dan memahami diri kalian lebih baik lagi. Dengan ikut organisasi, kepanitiaan, kalian mengekspos diri kalian kepada orang-orang di sekitar kalian dan pada akhirnya kalian bisa menemukan yang sekiranya sefrekuensi dengan kalian. Setelah kalian menemukan orang-orang yang sefrekuensi, kalian bisa saling dukung gitu. Ada bond yang akan terbentuk di antara kalian dan kalian bisa saling jadi supportive friends. Kalian akan menyadari bahwa ternyata nggak hanya kalian yang merasa salah jurusan, nggak hanya kalian yang merasa kuliah itu sulit, dan kalian bisa merasakan bahwa your feelings are valid and you're not alone. Yang ketiga dan terakhir adalah gaya berat. Mungkin teman-teman tahu bahwa rumus gaya berat tuh W sama dengan M kali G. Nah, W sama dengan M kali G ini, M di sini artinya massa, dan G adalah percepatan gravitasi. M adalah massa kalian sendiri, dan gravitasi ya gravitasi. Dengan gaya berat ini, kalian akan melaksanakan reality check. Kalian akan ngecek nih, sebenarnya aku berada di posisi mana sih? Aku sedang berdiri di bagian mana gitu. Misalkan aku sekarang semester 6, berarti aku ada 1 tahun lagi untuk lulus. Kemudian aku akan lebih sadar bahwa goalku itu lulus gitu. Dengan reality check ini kalian bisa kembali ke goal kalian yang semula. Karena dengan gaya dorong, kadang beberapa orang jadi cenderung terbawa arus oleh gaya dorongnya itu. Kalian udah terlalu nyaman dengan gaya dorongnya. Misalkan kalian jadi banyak main sama teman-teman, terus mungkin untuk beberapa orang yang udah dapat kerja, kalian jadi lebih senang karena udah dapat uang kayak gitu. Kalau misalkan itu goal kalian
waktu masuk kuliah ya nggak apa-apa, tapi kalau ternyata bukan, berarti harus ada yang dikoreksi dan kembali ke jalan semula kalian, kembali ke goal kalian itu apa awalnya. Selain reality check tentang di mana kalian sedang menapak, gaya berat ini adalah reality check supaya kalian sadar bahwa kalian tuh manusia, dan manusia boleh berencana dari A sampai Z, tapi kalau misalkan bukan itu jalannya, ya nggak akan terjadi gitu. Dengan reality check bahwa kalian menyadari kalau kalian itu manusia, kalian nggak akan banyak menyalahkan diri sendiri ketika usaha-usaha kalian itu nggak mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Karena kalian udah berusaha sebaik yang kalian bisa, tapi ternyata ketika realitanya nggak seperti yang kalian kira, ya itu nggak apa-apa, karena ya that can happen in life sometimes. Dan dengan itu, gaya berat ini berarti artinya kalian melakukan reality check bahwa kalian itu manusia, dan juga reality check bahwa kalian punya goal yang harus dicapai. Dari gaya-gaya tadi, yang terpenting adalah kalian harus yakin. Dari mulai menentukan vektor sampai ke gaya berat, sampai kalian melaksanakan reality check, kalian harus yakin dan nggak boleh ragu. Karena ketika kalian ragu, maka akan ada hal-hal yang akan kalian sesali kalau misalkan yang kalian harapkan nggak terjadi. Dengan kalian yakin, kalian terima dengan resiko yang mungkin terjadi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa bahwa, will this even matter like 5 years after this? Tapi yang kita emang nggak tahu apa yang terjadi di masa depan gitu. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan kelembaman kita, beradaptasi dengan kelembaman kita, dan memahami bahwa diri kita itu memang lembam. Sehingga apapun yang terjadi di masa depan, itu adalah hal yang baik. So that whatever that will happen in the future, it will be something great. Makasih.